Bintang. Dari respon kelambiran do batanta susi kumua tau panamen dokter yaitu Lettondo Medita tu di pasangan Medita lalu dah ada tu dokter itu yaitu Lettuan Dita soalan kelar Lettuan Dita. So, kalau si borong atau katapi dan ada palet pembita sengar atau paralu lapor ini gereja kurang semangat. Tambangan Lettuan yang dapat melapor jemaat rantai baik. Jadi kenapa si urut Bang Widoy? Sekali lagi jemaat rantai baik. May langsung mendapat Bungkara-karaku kukua Selamat sepanjang tahunan sidup pakabaro Dilante parantuan manik Kandungan
kombongan salona puang diri matua. Dikuat lapang temang kures semangat lataran dia boleh para belan napa setara naki puang matua Allah masake napa sesaladan ki tokaubanan inde kula madarindu. Tada kami tu inan di sana melo tula tanin tolok talinin dek jona alukna tungkonan layukna puang diri matua tula diangkaran si sola kombongan salona puang lantena lili jemaat bori engkona klasisasi tara patallah mo tarambang koli-koli rara mo anta digente tamarekenanna tong ulang na kombongan sallo ilante padang nalili jemaat bori data digente tobu punalabang ilante pangarante manikina jemaat bori apala tamakirekenanna to masallo to kumua karampuan ta larampo sende paiman lang ngampuang matua si tetena inde jona tongkonan selo na puang matua tak kamasen na pasakke na puang tara patang lang mo tarambang koli-koli rara mo tasi para papasang ro to santole tasi tak tampa sang kapurang pangan para pasan abay ti tatanan na tangisan anda dipatikan bokba inde alum nelaw lagi sangka na paturong guntu puang diri matua. Iya. Dari sambil letuan masuk diiringi Pak Gandang. Tamarasan maondo tu bendana mi turu ite mai kombongan tama. Komita tigega solanasang taparanduki inde kami nombanta umpesabian ni kumoy ng sipatu ki unnon doon ni lasu si marakato amin la sipatu ki unnon doon ni hinde sara malabi na puang matua Ronindo tara na didampangi te tolan nandolan tomuane to baine rupanya na dikondo sama lele ya mato na diko sama lele la tomuane la to baine mai komita sangondoan Pak Taruh may itu letuan nomor 1, nomor 2, nomor 3 Pak Angga ini to tingo gandang letuan 1, letuan 2, letuan 3 Pak Inde to tingo gandang ya pandai bito sumanga opuang matua belan nami patigega kamu inde penan na taumi tutau pemarangami tudiona pa kamasiami anna paurung rampo tamate lubaba kombongan masallomi banua kabusungami pemarangami puang inde sorongan penambana taumi
Tu napapayan ulendui teletuan. Belan nakikanasay kumua kurre sumangana temay patuan. Kurre sumangana temay tananan. Kurre sumangana temay painan. Tarima mi opuang inde sorongan penombana taummi. Letuan Baturongko. Letuan Kalimbuang. Letuan Pangantaran Ampang Basi. Letuan Bati Neparang. Tabe ya tu letuan di sabu mo aturi. Paturui teletuan nomor misa. Turui teletuan nomor misa. Ya, Dami pajoy tingolantang. Ya tolong tu anu le tu le tonta susumelo na melo putu penon tonta. Dami pajoy tingo lantang. Yo, ke bisa mi pajo ta tinggal lantang. Ya mo susu susumel sama labu dalu la domai. Ya mo. Sabaya ta anu te lokasi. Kako kombeta na memungkinkan ta susu susumelo. Ya mo. Pemarangami puang inde sorongan penombana taumi. Letuan papakayu nek lame lumika. Letuan bita nek rion sisola rapunna sia sang siluran. Letuan lindayan. Letuan bati nek bamba. Letuan bati nek Marten Tosalu. Letuan bati nerini. Letuan bati ne Novi. Letuan bati ne Chandra. Letuan Birbat Kombong. Letuan kelompok Padang 1. Letuan kelompok Padang 2. Letuan Gandang Padang. Letuan TK Kristen Bori. Letuan bati ne Rina. Letuan bati ne Tisau. Letuan bita tok kalosi borong tok katapi. Letuan bati ne Keti Papa Marampa Papa Risma. Letuan pangrantean. Letuan Karasiki Lindung. Letuan PKBGT Bori. Letuan PWGT Bori. Letuan PKBGT Bori. Meoli komi PKB. Bali PWGT. Letuan anak muda masyarakat Tondok Tangga. Letuan bati Nereis. Letuan Ratelele Talanduan. Letuan bati Nesari. Letuan bati Papa Ijal. Letuan bati Papa Rini Tondok Tangga. Letuan bati Neteo. Letuan SMGT Bori. Salam sekolah minggu. Letuan bati Nenek Lionel. Letuan bati Nenek Isel. Letuan bati keluarga Nenek Henny. Letuan keluarga Kombong. Letuan Madika. Letuan AMT Tondok Tangga Timur. Letuan Gereja Katolik Stasi Sasi Santo Paulus. Letuan Gereja Toraja Jemaat Rante Pangli. Letuan Gereja Toraja Cabang Kebaktian Immanuel Pangli. Letuan Gereja Toraja Jemaat Lombongan. Letuan Gereja Toraja Jemaat Rante Tombang. Letuan Gereja Toraja Jemaat Rante Lombongan. Letuan Keluarga Mendelo. Letuan Gereja Toraja Jemaat Parinding. Letuan Gereja Toraja Jemaat Rante Deri. Letuan Gereja Toraja Jemaat Rante Baik. Opuang kekisabui dia olomi inde sorongan penombana taumi. Taira kumua laki sapinni tu diona katuang kitula mendadi pemala mairinganna. Patangarangki siapa inangki. Tu sakamo totemo lante inan di pamadatu. Belanna pena masallomi. Kikua pagarikan.
pagarikan kedenni mani tu salak tangga salak painan diona te sorongan penomba leton bati ne Stevi manetama kurre semangat rapa mo komi saba latama mo ki kamenomban ya te bendan na pala lubaba tabe rapa mo komi tiro mituhinan tu ladini matan pena menom balangan puang. Salama lako kamu solanasang Dio memintu utama sallo kamarampasanna Yesus Kristu untuk roy komi. Lula koduka kalemi. Papudian lamai papudian 60-an nandan. Ya tumban na Alkitab bahasa Indonesia. Tak nama tumba mi bahasa lamai bahasa Indonesia. Ku bahasa lamai bahasa Toraya. Papudian 60-an nandan. Lula kona pangalasengo misa nanian papudian. Sende paiman komilako puang matua mintu bannelino. Pakendekan ni papudian tu kamala biranna sanganna. Pakalabi tu kadipudianna. Lama kada komilako puang matua kumwa. Lendu umetakuranna tu mintu penggaurammi. Mintu duka walimmi puduku nabangri mengkanorong mati belanna kuasa kapuammi. Sielle tu mintu bannelino penombai komi. Sia pakende ke papudian mati. Sia pakende ke papudian pakalabi isangammi. Mai komi untiro penggauran na puang matua. Metakuran tu penggauran na lako mintu umaru patau. Napo pengkarangkian tu tasik sialu mingka tu tau ulamban salu. Inde to tani umpo parannu puang matua. Lama parenta tontong sae lakona. Tete dio kama totoranna. Sitanna umpenunu mintu bangsa. Dana umpamatampo kalena tuto pabali-bali. Mintu bangsa. Pudi mitu kapenom banta siapa mandui tu gamara umpa perangian ka di pudi-pudianna tu umpa paya dia tanta siatang nailoran lentekta tilende belana kamu mo puang matua mangka usandakan sia mi sudi mokani butung tau sudi salaka mi patama mokan tama bunde sia mi papasan ni mokan paman untondon tongan kan mai mokomi solanasang antama kada kumua latama na abanuammi umpenolon pemala ditunupupu la umpaleso o pangalonangku mati kalemi laku pemalaran mati kalemi tuba atu pira-pira pemala laku pemalaran mati kalemi kamu solanasang tutaung kataku na mai komi umperangi anta paulelianni tu apa na pogau lakotondon to baatangta mintu na kadipudian lulako puang matua tutang untumpu pa palakungku sia tang umpasitoyangan na kamasokananna. Sende paiman komi lako puang tu kamu mintu bannelino. Sende paiman komi lako puang itu kamu mintu bannelino. Agende Sia
Moana puang tak itu kabunian diolona puang matua. Nataru ki saya tama buku-buku entah. Mai komisu ding den siapi atu. Tapada-pada unnaku kasalanta situru toyanta diona te umposara banua kabusungan na puang matua. Pagari kandika o puang dio natang sipatunna kamala birammi umposara i te banua kabusungammi. Si sola atau pande pagari ikan siaka turu-turuikan o puang diona katang palambiran sia katang pakuliangki ungkakai sia umpamadatuy te banuammi. Katuru-turuikan o puang sitinaya kamasukanammi. Siapa de itu salah budangki sitinaya kakapuanna mama semi. Amin. Susiduka tu mintuna mama sena puang lako mintu tong kasiri tong kamali tongan puang pari batangi mintu kada kaborona si kambelanna nabasay kirarana Dio may kasaranta Dio kalemi o puan den kagarisan susiamben kamasay anak na tendu kamo tu puang unalama seki Jemaat silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Biarkan rumah ini sungguh menjadi ungkapan cinta kami kepadamu Tuhan. Biarkan setiap bagian rumah Tuhan ini menjadi ungkapan syukur kami, pengakuan kami betapa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menganugerahkan kehidupan yang luar biasa di dalam keberadaan hari-hari kami sedemikian rupa. 3 tahun kurang lebih semua proses di tempat ini boleh berjalan, dan di penghujung tahun ini kami boleh tiba pada penghujung Tuhan di tempat ini. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini, mencoba mengerti apa yang ingin dalam kehidupan kami.
Tolong hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Izinkan sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam diri kami, agar dari waktu ke waktu kami semakin bertumbuh mengenal-Mu dan mengetahui betapa luar biasa kasih dan kebaikan Tuhan dalam keberadaan hidup kami. Ini kami Bapa, ucapan syukur kami. Berbicaralah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan di tengah-tengah rasa syukur kita untuk penabisan rumah Tuhan di tempat ini. Saya ingin baca satu bagian dari 1 Tawarikh pasal 29. Saya baca ayat 1 sampai 9. 1 Tawarikh pasal 29, saya baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ini apa yang Daud lakukan di awal ketika bait suci harus didirikan, saudara-saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian. 1 Tawarikh 29, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tetahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Tuhan, rumah Allahku, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku ini dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu kepada kepala puak dan para kepala suku Israel, dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta per perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan itu, ini mic-nya kalau bisa efeknya dimatikan saja kali ya. Biasa matiran, nama karena nasi turut tuh efeknya dimatikan saja. Efeknya. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, luar biasa ini. Saya baca firman Tuhan ya, ayat 3. Nah, kok firman Tuhan Alkitab bilang begini, saudara. Lagi pula karena cintaku kepada rumah Allahku, kata Daud nih, sebagai tambahan pada segala yang kusediakan. Tambahan rite, dia sudah siapkan permata dan segala macam. Dan sebagai tambahan kepada rumah Allahku, ku berikan 3.000 talenta emas. Gue bayangkan 3.000 talenta emas. 3.000 talenta itu berapa? Satu talenta itu 34 kilogram. Dia persembahkan 3.000 talenta. Jadi Bapak Ibu bisa hitung ya. Satu talenta itu 34 kilogram. Bukan gram, 34 kilogram. Jadi kalau dia persembahkan 1.000 talenta, itu berarti 34.000 kilogram, atau sama dengan 34 ton. 34 ton. Kalau dia persembahkan, Daud itu kasih 3.000 talenta emas, jemaat kasih 5.000 talenta emas, jadi total 8.000 talenta, itu sama dengan 272 ton emas. Ton le. Ku kali-kali, kalau 1 kilogram itu sama dengan 1.000 gram. Tuh, susah tak? 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. 1 gram itu emas di Pegadaian Sipira tuh, 500.000 kah?
900, oh indah tuh biasa malah kepegadaian pasti napala tuh. Coba bayangkan ya, kalau taruh 900 ribu atau 1 juta, maka itu berarti itu biaya emas saja itu 272 triliun rupiah. Coba bayangkan tuh, 200 tahun APBD-nya Toraja Utara namanya. Coba bayangkan, baru emasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan paling penting adalah apa yang ada di otak Daud sampai seorang raja luar biasa bisa memberikan persembahan yang betul-betul tidak masuk akal. Saya coba bayangkan bangunan seperti apa yang harganya emasnya saja sampai 200 triliun. Saya coba cari-cari di Google, Banua lama harganya sampai ratusan triliun. Coba bayangkan Bapak Saudara, bangunan, ada nggak bangunan yang kita tahu yang harganya ratusan triliun? Istana negara saya pikir nggak sampai ratusan triliun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pertanyaan paling mendasar. Karena itu hal yang paling penting sebenarnya, apa yang ada dalam pikiran Daud sebenarnya. Apa yang membuat seorang raja bisa mempersembahkan dari miliknya sendiri sampai ribuan ton emas, ratusan ton emas. Luar biasa saudara-saudara. Itu pertanyaan paling penting. Pertanyaannya adalah, apakah ini memang diharuskan Tuhan? Apa memang Tuhan minta? Apa Tuhan memang minta? Daud, kalau kau kayak seperti bangun kemah suci kan, sampai ukurannya detail, sampai jubah-jubah imam besar, jenis kainnya di dalam detail semua. Yang bagian dalam tidak boleh memberikan keringat. Oh, luar biasa. Itu tentang kemah suci, itu tentang imam, itu tentang semua perangkat yang ada di dalam bait suci. Semua detail, ada aturannya, ukurannya sedemikian rupa. Tapi khusus tentang bait suci, rumah Allah, pertanyaannya, apakah memang itu awalnya perintah Tuhan? Bapak Ibu menarik saudara, bait suci penting, yes, pasti itu. Rumah Tuhan itu penting. Makanya waktu pulang dari pembuangan di Babel, Hagai marah sekali waktu itu sama umat karena bait suci hancur. Waktu orang pulang dari pembuangan di Babel, rumah orang sudah berdiri megah sementara bait suci masih di reruntuhan. Hagai bilang, apa sudah waktunya kau diami rumahmu sementara rumah Tuhan masih reruntuhan? Bisa-bisa nasi aku mama tanah menlolu tibono munet tibono nopo tu hancur. Jadi kalau ditanya rumah Tuhan penting. Tapi kalau lihat awal sejarah bait suci saudara-saudara, apa yang membuat Daud sampai bisa mempersembahkan ribuan talenta emas yang nilainya hari ini triliunan rupiah, triliunan. Ya tunggu kali-kali sempat macet tuh kalkulator ku sapatan kan nol kok. Bayangkan man tuh, bani lereken tahu bisa. Sana muti. Saudara, menarik sekali. Kalau baca awal bait suci, ya 2 Samuel pasal 7, waktu Tuhan bilang, Daud bilang sama Nabi Nathan, istanaku megah. Ya, bait suci pertama dibangun ya. Istanaku megah, sementara Tuhan masih tinggal di kemah. Tabut perjanjian, representasi tabut perjanjian. Jadi kalau di dalam bait suci, tabut perjanjian itu ditaruh dalam ruang Maha Kudus. Satu-satunya benda yang ada dalam ruang Maha Kudus itu tabut perjanjian. Representasi tentang kasih karunia Allah, tapi itu kalian kesempatan kita bahas. Tapi luar biasa saudara-saudara, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Daud bilang sama Nathan, saya mau bangun rumah Tuhan sebab apa? Istanaku megah, sementara Tuhan masih tinggal di dalam kemah. Apa jawab Tuhan waktu itu? Tuhan bilang gini sama Nabi Nathan, 2 Samuel 7 ayat 7. Noko pengomotos teh, pani Daud, minda ko langgarakan na benua. Coba bayangkan. Minda ko ikaw langgarakan na benua. Siapa? Dendra ko petade. Pernahkah saya minta sejak kita keluar dari Mesir sampai ke negeri perjanjian sampai sekarang, Dendra ko bilang petade kumukarkan na benua. Tidak pernah saya minta bikin rumah. Coba lihat ya. Tidak pernah. Talen ko bilang supaya apa? Minda ko langgarakan na benua. Bagaimana mungkin manusia membuat rumah bagi Tuhan? Tuhan katakan, langit tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kalau langit tahta Tuhan, bumi tumpuan kaki, lalu sebesar apa rumah yang mau dibangun? Coba bayangkan, Tuhan bilang sama Daud, minta kau langgaran nak bunuh. Saya tidak pernah minta, gerakan nak bunuh. Tidak pernah saya minta. Tapi kenapa Tuhan izinkan kemudian? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan bilang sama Daud, oke, garaga minta petanya kau langgarage anakmu. Anakmu langgarage. Dan kalau baca firman Tuhan saudara-saudara,
hal yang membuat Daud diizinkan membangun rumah Tuhan ada di ayat 3. Dia bilang begini, tahu orang kulang garangan kami benua. Tahu orang kulang garangan kami benua. Bagaimana mungkin buat rumah buat Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan mau tinggal di mana? Emang orang kamu Tuhan atau bagaimana segala macam. Alasan Daud, satu-satunya alasan Daud adalah apa? Dia bilang begini, karena cintaku kepada Tuhan. Coba. Karena cintaku kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba lihat ya, satu-satunya alasan yang bisa membuat orang melakukan hal-hal yang kadang tidak terpikirkan oleh pikiran manusia itu kecintaan kepada Tuhan. Jadi subang saya tahu jatuh cinta. Oh, coba bayangkan. Oh iya, nami kadang keng no, tak saya gue. Namun di sama aling kaum bani kayak kuat jatuh cinta. Coba bayangkan tuh, kecintaan kepada Tuhan. Hanya orang yang mencintai Tuhan yang betul-betul bisa melakukan hal yang luar biasa, bahkan kadang tidak masuk akal. Yang tuh kayak jatuh cinta, maksud saya dipanggil Allah tuh jatuh cinta. Jadi katanya jangan menasihati orang yang lagi lapar dan lagi jatuh cinta. Sama kadang-kadang memang sudah dipahami. Namun ibu kadang sampai tangga bongi, tak anak kumandang, sampai surah dan segala macam. Bisa yang apa tuh? Nah, Bapak coba bayangkan ya, kecintaan kepada Tuhan. Saya yang sebut namanya ya. Saya pernah di Jakarta, seorang bapak nih, saya cerita. Seorang bapak yang sangat dihormati, seorang bapak yang sangat dituakan. Dari status pendidikan, saya tahu dia di atas. Dari status ekonomi, saya tahu dia di atas. Soal pelayanan di gereja, sudah bertahun-tahun dia melayani, umurnya jauh di atas. Yang menarik adalah, satu kali saya masuk ke gereja, aku tiro oto na jo halaman, ku tane security, ku nari no tomo tudo na ta acara. No kami batu apa na pokok depan kita. Saya naik ke atas. Bapak Ibu tahu, bapak yang sangat dihormati, dituakan itu lagi bikin apa? Ku buka tuh gereja, Bapak Ibu lagi bikin apa? Sementara lap mimbar. Coba bayangkan lap mimbar. Kukuha om. Nakamura kamu jam itu. Masih ringo kamu sa pakuha ko ti mahot ba mga tama pagulap piti. Mimbar. Kukuha om. Nakamura jam itu na din siya yan. Nakong jam itu. Ada koster yang kerja nakamura. Nakuha biar di Pak Pendeta kumakibisan itu terpaksa pulang ke eduka bang menala tulap kanebo tuh kulap-lap buke sini sama kukuha. Aku tuh mahot babang tiap minggu dote na takut abang apa ku pemisir-suri. Bapak Ibu saudara, saya bilang saya duduk sambil ngobrol sama dia om. Nakamura lang jam itu. Naku ami Pak Pendeta, masih mau kutang ngadi tuh kumangkete. Ini kecintaan saya kepada Tuhan. Saya bilang om, na melayani kami. Naku rugi kapong mutak aku melayani. Kalau saya bisa melayani, itu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Kalau saya tidak mau melayani, Tuhan kan bilang sama orang-orang, kalau murid-muridku diam, batu bisa bicara, batu bisa bicara. Hari ini orang bisa putar YouTube. Kalau pendeta sudah tidak khotbah, tinggal putar YouTube. Nah, nginasan tahu. Itu batu bicara tuh hari ini. Kemarin di daerah mana saya pimpin ibadah Natal, tapi kita mau pemain keyboard nah. Kuko na tapi pemain keyboard, aku direkam nasang. Kuko yang betul itu batu bicara. No kamu tuh maningo nah direkam nasang bang tuh apa? Coba bayangkan saudara. Saya bilang om, na melayani kami. Nah pelayanan juga dari Tuhan. Om sudah kasih waktu, umur juga dari Tuhan Pak Pendeta. Tiap kali malelang sangat midolodo, ya midolodo sangat mitam kiro-kiro. Apa nadu kopong matu? Pak Pendeta saya tanya, ini kata-kata yang saya ingat. Pak Pendeta, apakah, saya tanya Pak Pendeta, apakah yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan yang bukan dari Tuhan? Waktu, jabatan, kekayaan, semua yang ada, semua dari Tuhan. Apa tuh bisa Pak dengan pong matua yang bukan dari Tuhan? Tendra, pokoknya dia. 2 bulan mau kutang-tang ada Pendeta. Mahot pokoknya biasa kutang-tang aku hafal aku pokoknya. Coba bayangkan saudara. Dan saya tahu hanya kecintaan kepada Tuhanlah yang bisa membuat seseorang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Kecintaan kepada Tuhan. Hanya kecintaan kepada Tuhan yang membuat Maria mampu menuangkan minyak yang 300 dinar harganya. 300 dinar. Yang protes siapa? Yudas. Nako Yudas nako dibalu nai bolon nora tuh. Minyak 300 dinar tuh labiran dibalukan. Padahal saya ngadu ke tangan sebenarnya. Nah, coba bayangkan, 300 dinar itu berapa? 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Jadi kalau yang dia tumpahkan itu minyak 300 dinar itu berarti seluruh gajinya 1 tahun
ditumpahkan di kaki Tuhan. Dan Bapak coba lihat, orang yang seperti Yudas yang selalu berhitung-hitung dengan Tuhan gak mungkin paham. Coba lihat ya, yang protes siapa? Yudas. Jadi saya bilang, selama otakmu masih seperti Yudas yang selalu berhitung untung rugi dengan Tuhan, gak mungkin kau tuangkan 300 dinar. Tak akan pernah. Sebab apa? Kau selalu berhitung untung rugi dengan Tuhan. Bapak coba lihat. Nakuara ka Daud, nakuha, oke. Kubeng komite 3.000 talenta emas pengomoto paka pisang pa periode leh. Kan tidak ada tuh. Tidak ada. Ini murni kecintaan kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Saya jadi paham Bapak Saudara-saudara, coba lihat ya. Saya jadi mengerti kenapa Shema Israel, perintah paling utama Israel ketika masuk tanah perjanjian bukan yang lain, bukan soal bangun rumah Tuhan yang besar, bangun. Perintah Tuhan yang paling pertama adalah apa? Yang paling utama, satu-satunya adalah apa? Kasihi Tuhan Allah. Cinta kepada Tuhan. Kalau orang sudah mencintai Tuhan, namanya apa pokok? Sedangkan nampota kiri pakaboro ya. Mintu bang mau apa di bende? Bayangkan di kamu tuh. Jadi bayangkan, saya kadang berpikir, saya ingin punya relasi dengan Tuhan, relasi kasih. Dan Bapak Ibu coba bayangkan, yang Tuhan katakan kepada umat Israel, yang paling penting adalah kasihi Tuhan Allahmu. Saya bayangkan kenapa Tuhan ini yang paling penting. Saya bilang sederhana, Tuhan mau relasi saya dengan Tuhan adalah relasi cinta kasih, bukan yang lain. Tuhan tidak mau saya punya relasi dengan Tuhan, relasi untung rugi. Tapi yang Tuhan inginkan adalah relasi cinta kasih. Abraham, Tuhan panggil umur 75 tahun. Janji seorang anak baru diberikan 25 tahun kemudian, ketika dia berumur 100 tahun. Dan setelah anak itu diberikan, yang terjadi kemudian Tuhan minta anaknya yang satu-satunya. Coba bayangkan. Ukuran, ujian, kecintaan bagi Abraham yang Tuhan berikan kepadanya adalah ketika Tuhan secara sengaja meminta yang satu-satunya dia miliki. Coba bayangkan, dia uji antara mengasihi anaknya sendiri atau mengasihi Tuhan. Jadi Pak Ibu coba bayangkan, luar biasa. Kecintaan kepada Tuhan, kecintaan kepada Tuhan yang Tuhan inginkan menjadi bagian kehidupan kita. Tadi Mazmur 103 yang kita nyanyikan kan? Mazmur 103 tadi ya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Saya bayangkan Tuhan tuh ingin relasi kita dengan Tuhan, semua yang kita kerjakan karena relasi cinta kasih seorang Bapa dengan anak-anaknya. Saya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir kalau saya telusuri sikap Daud ke belakang, saya baca ini kitab kukuana denore itu tahu susi teh pabengan namas sampai parati. Bura tuh tahu sugi tapi dalam pabengan mas yang parati kusanga lah matang ngaliu teh. Biasa kan kalau kita kasih persembahan 100.000 bisa begitu, 1 juta, oh bisa apa toh? 10 juta, bisa apa toh? Tapi kapan 100 juta? Padahal kene kedu kata pemberian pendapatannya biasa natang-natang anu kuah tarubu dalam kubempong tu teh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berpikir tentang kehidupan Daud. Saya bilang, nari nore itu enggak lagi apa persembahkan. Anak muda bilang gila banget gitu. Triliunan rupiah dipersembahkan. Saya, saudara yang kekasih, saya coba cek kalau dibandingkan dengan Bill Gates, nah Saudi apa tuh Bill Gates seorang terkaya di dunia. Oh, jadi bisa bangun dibayangkan toh. Tapi saya berpikir apa yang luar biasa. Kalau baca kitab 2 Samuel, alasan Daud adalah apa? Tuhan, saya mau bangun rumah Tuhan, saya persembahkan semua sebab apa? Minderate pung matua. Coba bayangkan, itu alasan Daud ya. Siapa saya Tuhan sampai engkau membawa saya sejauh ini? Bahkan hari ini tua bang siapa atau temo, engkau masih menjaminkan bahwa yang akan menggantikan saya adalah keturunanku. Coba bayangkan. Saul itu
tidak digantikan oleh keturunannya. Daud digantikan keturunannya, bahkan sampai Mesias Kristus dari keturunan Daud. Mesias Yesus selalu disapa Yesus anak Daud. Coba bayangkan, sampai itu sebabnya Daud katakan, Tuhan minder ate. Saya hanya seorang gembala kerbau yang tidak pernah dihitung, bahkan tidak diperhitungkan oleh bapaknya sendiri. Mikirlah itu, waktu Daud mau jadi raja, ingat cerita itu? Saya suka bayangkan itu. Waktu Daud mau jadi raja, Tuhan bilang begini sama siapa? Nabi Samuel. Samuel, ya Tuhan, besok pergi ke rumah Isai bapaknya Daud. Itu kan ceritanya. Besok pergi ke rumah Isai bapaknya Daud, katakan sama Isai bapaknya Daud, besok datang bawa persembahan dan jangan lupa bawa semua anakmu laki-laki. Soalnya nasang itu anak kamu piamuan nih. Sebab apa? Tuhan akan pilih salah seorang dari anak laki-laki Isai untuk menjadi raja Israel menggantikan raja Saul. Besoknya Isai datang menghadap dengan Samuel. Dia bawa berapa anak laki-laki? Dia bawa 7 anak laki-laki. 7 itu adalah simbol kesempurnaan. Di bawah nasang mote. Disuruhlah berbaris lewat depan Samuel. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kakak Daud yang paling tua. Siapa namanya? Eliab. Eliab itu tentara Israel. Badannya tinggi besar. Kumis, fitness. Luar biasa terpesona Samuel lihat Eliab. Nakomi Eliab. Wah pasti nakomi Samuel. Oh namanya tongang piamonela putih. Apa kata Tuhan? Samuel, jangan pandang parasnya. Tuhan tidak melihat wajah, Tuhan melihat isi hati. Lewat lagi siapa? Lewat lagi anak kedua, Abinadab, tentara Israel juga. Anak kedua, lewat depan Samuel. Tuhan bilang, tangnya duka tuh Samuel. Lewat lagi siapa? Syama, tentara Israel juga. Tuhan bilang sama Samuel, tangnya duka tuh. Lewat anak keempat, 5, 6, 7. Anak ke-7 lewat laki-laki. Tidak satu pun yang dipilih Tuhan. Yang bingung siapa? Samuel. Samuel bilang sama Tuhan, Tuhan, membarkan aku Mikuah kana Isai. Nakuah yo anak na. Nakuah lendona sama pimuane. Nakomi Tuhan bilang, oh nadem pa misa tu. Kuan nimbe nadem pa misa aja muna tu tanah solan nih. Samuel bilang sama Isai, hindi nasang markatonak mo pimuane. Apa jawab Isai? Oh iyo, ya tu jago-jago hindi nasang mo. Hindi nasang markatonak mo pimuane. Dem par kajo banua. Dem pa jo banua pa madodong tanah sulan. Dia disuruh menjaga kambing dan domba. Labira mo damo mo ma gereja so. Pare dako tu ano? Pare dako tidong ta. Labira niko pare dapat tidong ta pare. Coba bayangkan. Asal kenapa nggak diajak? Coba bayangkan. Kenapa Daud tidak diajak? Kenapa Daud tidak diajak? Padahal Daud juga adalah anak laki-laki, anaknya Isai dan laki-laki juga. Kenapa Daud tidak dibawa? Kenapa Daud tidak dibawa? Alasannya Daud tidak dibawa. Sebab apa? Bahkan bagi bapaknya tidak mungkin jadi raja. Yo tapi mana orang jadi raja? Daud tidak diajak sebab apa? Bahkan bagi bapaknya tidak mungkin jadi raja. Tetapi ini ketika Daud akhirnya jadi raja, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Saya pikir satu hal. Ketika Daud akhirnya jadi raja, Tuhan mau bilang satu hal, bahwa apa? Rancangan Tuhan atas dirimu, kasih karunia Tuhan atas dirimu, kemurahan Tuhan atas dirimu, anugerah Tuhan atas dirimu itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, bahkan oleh bapaknya. Jadi kalau Daud bersyukur kepada Tuhan, ini yang luar biasa ya. Minta aku tipu ngomong Tuhan. Sedangkan papa aku tak narekan nak. Dia bilang, siapa saya Tuhan? Engkau telah membawa saya sejauh ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, satu alasan saja, karena cintanya kepada Tuhan. Itu berarti apa? Rumah Tuhan ini harus menjadi ungkapan kecintaan kita kepada Tuhan, bukan yang lain. Dan rumah ini tidak boleh kehilangan rasa cintanya kepada Tuhan. Orang yang ada di dalamnya tidak boleh kehilangan rasa cintanya kepada Tuhan. Sebab kalau cinta itu hilang, rumah itu tidak akan pernah punya arti apa-apa lagi.
Bait suci yang triliunan tadi saya bicara itu, dempar ke Jota Temo. Ya te bait suci kupokari na ratusan triliun, dempar kah? Oh iya, mati soal tompole tante le. Rumah Tuhan dibangun karena alasan kecintaan kepada Tuhan. Karena itu jemaat tidak boleh kehilangan cintanya kepada Tuhan. Sebab kalau cinta kepada Tuhan itu hilang, apa yang terjadi? Ya te bait suci na ratusan triliun dempar kajot temo. Tiap kali pergi ke Yerusalem, masuk kota, kemudian biasanya kalau mau turun menjelajah di Yerusalem, kita naik ke arah sebelah timur bait suci arah timur Yerusalem, kota Yerusalem, ada namanya Golden Gate, itu pintu sebelah timur, pintu gerbang emas, pintu yang menghadap ke timur karena mereka yakini Mesias datang dari sebelah timur. Itu pintu yang tidak pernah dibuka sampai hari ini. Karena orang Israel percaya kalau Mesias datang, dia akan datang dari sebelah timur, dia yang akan pertama membuka Golden Gate, pintu gerbang emas itu adalah Mesias. Makanya orang berlomba-lomba dimakamkan di samping Golden Gate. Pondolu tu kaburu jo, dan di sana Lembah Kidron. Jadi yang tamang ada itu Lembah Kidron, pondolu tu kaburu jo, si repe-repetongan tu kaburu, sama orang Yahudi berlomba-lomba dimakamkan di situ supaya nasi Mesias dapat dibuka di Golden Gate, ya dolo tamu. Jadi tu kita ndebori nama susah duki sama bes kita. Tapi yang saya mau cerita ibu bapak, setiap kali ada di Bukit Zaitun, di bukit di atas, sebelah timur kota Yerusalem, ada bangunan besar sekali, kubah emas, Dome of the Rock. Orang selalu berpikir, oh yang mereka bait suci itu pandita, kukua taniam. Dulu bait suci, dulu di situ bait suci, bukan lagi bait suci hari ini. Hari ini itu Masjid Umar dibangun abad ke-7. Mana bait suci? Tidak ada. Tidak ada bait suci sekarang, tidak ada. Satu-satunya tempat orang Israel berkumpul dari seluruh dunia 3 kali setahun, mereka datang di tembok ratapan, tembok sebelah barat yang masih tersisa. Tembok ratapan. Sampai ada 5 sembahyang toyo di tembok. Tidak ada bait suci. Kok bisa pendeta? Kok bisa anak bisora? Saya bilang, yaudah kok pertama aku tajok apa aku mau lilan. Kami turun jalan kaki dari Bukit Zaitun, Lembah Kidron menuju ke arah sana. Jalan kaki, saya bilang nanti di gereja itu saya cerita. Sampai itu gereja, orang lihat ke atas gereja itu, orang bilang, Pak Pendeta, warnanya atapnya gereja kayak air mata. Saya bilang, ini namanya gereja Dominus Flevit, gereja tempat Tuhan Yesus menangis. Air mata didesain oleh seorang arsitek Italia namanya Antonio Bellucci. Atapnya betul-betul seperti air mata. Dia bilang kenapa air mata? Saya bilang terkait pertanyaan Minina. Bait suci mana? Tidak ada. Bapak Ibu ingat waktu Yesus masuk ke Yerusalem menjelang dia disalibkan sekitar tahun 30 Masehi. Ya. 30 Masehi. Dia masuk ke Yerusalem dan kemudian Yesus menangis. Tuhan bilang sama Yerusalem, Yerusalem, luar biasa megah bait sucimu, luar biasa indah bait sucimu. Kehidupan keagamanmu luar biasa, tapi sayang kata Tuhan, perih hidupmu tidak sejalan dengan kehidupan agama. Yerusalem, kalau kau tidak bertobat, kalau kau tidak berubah, ingat, akan ada saatnya tidak lagi akan ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Dan apa yang terjadi? Yerusalem tidak pernah berubah. Dia selalu bangga dengan dosanya. 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi, untuk kedua kalinya bait suci dihancurkan. Dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah Kaisar Titus, Jenderal Titus waktu itu. Kalau baca sedikit sejarah tentang benteng Masada, saya kalau bawa tamu ke Israel suka mampir aja. Saya bilang kita ke benteng Masada. Orang di Israel suka bilang, Pak Pendeta,
kenapa bawa turis Indonesia ke Benteng Masada? Saya bilang, itu bagus. Dia bilang, orang Indonesia tidak suka ke Benteng Masada. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, tidak ada belanja-belanja di sana. Yang suka ke sana paling orang Amerika. Jadi kita ketemu orang Amerika. Saya bilang, saya mau ke Benteng Masada. Sebab menurut saya itu benteng yang menarik sekali, penuh kisah sejarah, penuh pelajaran yang mempertemukan sejarah Israel hari ini dengan sejarah Israel pada masa Yesus. 2000 tahun silam. Apa yang ada di Benteng Masada? Benteng Masada itu adalah benteng terakhir pertahanan Israel ketika tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Romawi. Itu benteng terakhir di bagian utara, dekat Laut Mati. Kira-kira tahun 71 Masehi, itu benteng terakhir sekitar 1000 dia di dalam. 1000 orang Yahudi, tentara, istri, anak-anaknya, 1000 orang di dalam. Mereka mengurung diri di atas benteng. Makanan dari mana? Diatur sedemikian rupa, burung puyuh masuk tiap hari. Ya. Air dari mana? Luar biasa itu teknologi di sana. Entah bagaimana di gurun air bisa turun sampai di dalam benteng itu ada spa. Berbulan-bulan mereka bertahan, tapi kemudian hancur. Tapi yang kemudian menarik adalah itu benteng terakhir, dan di benteng itu terjadi kisah bunuh diri yang sangat tragis. Orang Yahudi itu dua hal yang tidak boleh. Tidak boleh bunuh diri dan tidak boleh dibunuh orang kafir menurut mereka. Orang Romawi. Jadi yang terjadi bagaimana? 1000 orang mengundi memilih 10 orang, 10 orang membunuh semua istri semua yang lainnya. Tinggal 10 orang. 10 orang undi lagi 1 orang. Jadi 1 bunuh 9. Dan yang terakhir tinggal 1. Tinggal 1 yang bunuh diri. Luar biasa. Waktu cerita itu ditulis, saudara-saudara, orang mengatakan ini nggak benar cerita ini. Ini dongeng mungkin. Ya. Tapi ketika Israel merdeka 1948, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, ya, tempat pertama yang dicari itu adalah Benteng Masada. Dan ketika digali, betul-betul ditemukan Benteng Masada. Dan semua permata nama 10 orang yang membunuh itu semua ada hari ini. Ya, bukunya itu bagus sekali, saudara-saudara. Yang saya mau cerita adalah panglima terakhir tentara Israel di sana, namanya Ezekiel. Saya ingat persis kata-katanya dalam buku itu. Ezekiel mengatakan, Israel jatuh bukan karena Tuhan tidak berdaulat. Israel jatuh bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Israel jatuh, bait suci hancur karena kami sudah kehilangan kesetiaan, kecintaan kepada Tuhan Allah kami. Coba bayangkan, saudara-saudara, luar biasa. Kita betul-betul bersyukur rumah ini. Ini cepat sekali dibangun nih, Ibu Pendeta. 3 tahun kurang lebih, hampir 3 ya. Luar biasa, indah, megah. Saya merasa ada kecintaan Tuhan yang luar biasa di sini. Saya dengar anak-anak pun kumpulkan koin pembangunan. Jadi betul-betul kayak 5 roti dan 2 ikan. Karena itu pipi asal kalau tuh itu 5 roti dan 2 ikan, parite. Tada dia apa itu 5 roti dan 2 ikan bulu itu dia pasti bulu nakan dia. Coba bayangkan. Tapi karena yang anak kecil pun mau memberikan persembahannya yang hanya 5 roti dan 2 ikan, ternyata itu Tuhan berkati sampai 5.000 orang pun cukup. Bukan soal berapa banyak, tapi soal keinginan menyerahkan yang terbatas itu kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur. Ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Tuhan. Dan setelah rumah ini selesai ditabiskan, biarkan cinta kita kepada Tuhan semakin bernyala-nyala. Makin banyak orang yang datang beribadah. Iya toh? Makin besar kecintaan kita kepada Tuhan. PKB kutiro mantap, PKB doko. Budak-budak tuh jemaat kurang PKB na biasa tongan nopi teh. Berapa ni Natal dah pada Natal nak sangat Natal PKB nak kurang lagi Natal PKB tin lai budak ibu-ibu berkain ko teh. Padahal kalau dengar cerita Sakeus itu anggota PKB, kepala rumah tangga bertobat, dan begitu dia bertobat Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Kalau 1 PKB bertobat, seisi rumah selamat. Bayangkan itu. 1 PKB bertobat, seisi rumah selamat. Jadi kalau PKB belum bertobat repot sekali itu. Oke kan, Sakeus tuh waktu dia bertobat Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Yang bertobat seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, terjadi keselamatan untuk seisi rumah. Saudara-saudara, rumah ini megah luar biasa. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan.
Kita jaga cinta kita kepada Tuhan, agar cinta itu tak pernah pudar, tapi dari ke hari akan semakin menyala. Dari gereja ini akan selalu muncul kidung-kidung indah kepada Tuhan. Hal-hal yang luar biasa, yang mungkin membuat orang heran. Mana susiore itu, tapi hanya orang yang mencintai Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Selamat melanjutkan pelayanan kita bersama-sama. Persekutuan jemaat ini terus terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Pelihara cinta kami kepadamu Tuhan. Pelihara cinta dari hati dan jiwa kami kepadamu. Agar kasih cinta itu terus terpelihara sampai akhir hidup. Dan biarkan rumah ini menjadi tempat di mana kami pun boleh menikmati cinta kasih Tuhan turun temurun sampai pada saat Kristus datang kembali. Rumah ini menjadi tempat anak-anak cucu kami menikmati kebaikan Tuhan. Rumah ini menjadi tempat yang selalu kami rindukan dari waktu ke waktu. Ini kami Bapa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam akta penghabisan gedung gereja ini. Saya mengundang dengan kasih segenap rekan-rekan pendeta dan juga majelis gereja umat Tuhan untuk berdiri menghadap ke gedung gereja. Di saat yang sama kita angkat pujian band dan Mylon. Mama
Jemaat Tuhan yang kekasih, saya undang yang memungkinkan untuk berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini. Rumah Tuhan, bentuk kecintaan kita yang luar biasa kepada Tuhan. Untuk segala kasih karunia-Nya boleh selesai dengan baik. Kita berdoa, rumah ini menjadi tempat setiap ayah dan ibu datang bertelut di hadapan Tuhan, membawa setiap keluh kesah, harapan-harapan mereka. Di rumah Tuhan ini, setiap anak cucu kita beroleh berkat dari Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ini, jemaat Tuhan boleh menikmati kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Saya mengundang segenap rekan pendeta untuk bersama menumpangkan dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal. Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Bori ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembukaan tirai nama oleh Ketua BPS Gereja Toraja bersama Ketua PMJ Jemaat Bori. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Sekali lagi, pengguntingan pita oleh pemerintah dipersilahkan untuk bergabung ke gedung gereja. Pemerintah belum tiba dalam ibadah. Kami undang dengan hormat Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Bapak Pendeta Daud Sangka Parisunan. Kita sementara digunting. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya gunting kita ini sebagai suatu pertanda gedung gereja ini resmi ditabiskan. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Bori dan Ketua BPS Gereja Toraja Pendeta Alfred. Hanya karena anugerah Allah Tritunggal, Gereja Toraja Jemaat Bori dibangun pada tanggal 30 Mei 2019, ditahbiskan pada tanggal 31
2021 oleh Ketua Umum BPS Gereja Toraja, Pendeta Dr. Alfred IR Anggun, dan Ketua PNE Jemaat Poli, Pendeta Senianti Pada STH MPDK. Ini ya. Selanjutnya pembukaan pintu rumah Tuhan. Boleh Ketua BPK? Ya. Sampai salah satu. Oh iya. Nah, ini kan bisa. Bisa. Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan untuk gereja ini kami minta. Oke. Masuk di rumah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Acara foto dalam gedung gereja. Persembahan pujian angklung Eirene Toraja. Troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down silence until you
kita bernyanyi bersama-sama. Kaulah puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. 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 Kita menikmati kaditonoran kita sebagai orang Toraja. Kumoy nang marendeng marampa tu kadadianta te kita Toraya. Tada di Punalabang, tada di Padadi Toraya, tapi itu adalah gente tato. Amin lekon Majelis Gereja. Marendeng marampa kadadianta. Amin. Temai rapu ditono generasi bori yang ada marendeng marampa kadadianta. Muyumba-umba ni padang miola, mi madirento temate. Amin. Generasi bori yang bisa hadir. Pasangan tengkoki, umpasundun rongkoki, melombok membuntu mentanetena, nakabu masih apalah, nasakai selalu sadar. Kami sang Toraya, umba-umba marang kiolai, maparima susah dirampoi, tangki poma banda penawa, ya pasan
manasalan mintu agan lan mintu atu inang napapakalagi puang umpe mami tu sunduna mama sena batu pakabaroda lako kita amin raka sola nasang yang matana ta itu alasan kumua ta eta lama aku resumanga berlimpah sukacita di hatiku di hatimu juga amin berlimpah sukacita di hati kita. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sudah makin sana. Puang dami hukum nakasengke ami, puang dami paadi ina akare de kami, katuru-turu ina opuang belana long sena pamatana na opuang lan agan paruniningku, opuang umpen nampana wai matangku, opuang umputilan natang marang aku, mata
ka mata kamu puang malan mon matangku tang tibi datu matangku buntutu mangna dosaku. Tarian yang mereka tampilkan, untuk kita ketahui itu adalah talenta yang murni mereka sendiri yang menciptakannya, mengkreasinya sedemikian untuk dapat ditampilkan hari ini. Mari kita dukung pelayanan pemuda kita dengan memberikan patoding. Oh, konondo molantu anak-anak kasianko, kok komikat kantong nah, patolinan no pitoel.
menikmati sajian tarian PPGT, dan rupanya musik bambu kita juga sudah siap masuk sebagaimana dalam tata ibadah. Mari kita menikmati Bapak Ibu. Nanti setelah doa syafaat kita juga menikmati dalam akta ibadah ini untuk minum dan makan apa yang dapat kita minum dan makan snack. Setelah doa syafaat nanti. Kuresumanga po ang tuminto Mama Semi. Anna tontong parampo inde sorongan penomba. Ladion na lolotau, siya diyon na tepatuan. Kisabu ideolomi puang. Letoan pong balido. Letoan gereja Toraja Jemaat Rantialla. Letoan gereja Toraja Jemaat Rantegesa. Letoan gereja Toraja Indoki secara organisasi Jemaat Tikala. Ulendu itumpeng kurre sumanga nakalo ipenami opuang.